Ya, Yesus menyuruh berdoa kepada Allah. Gereja dan apologet justru mengajarkan doa kepada Bapa. Waras ora Pak, ora waras. Ya, malah orang-orang Muslim lebih pinter loh. Bener Pak HTD, kami nangkep Pak, tidak mungkin orang doa ke Bapa, tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih tidak lupa saya ucapkan untuk para sahabat semua. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal, karena bentuk dukungan para sahabat semua adalah bentuk partisipasi di dalam rangka ikut serta membentengi akidah umat dari pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kali ini kita akan angkat video dari Pendeta Hendry Tandianta, yang mana beliaunya ini menyinggung para apologet Kristen, yang ternyata menurut Hendry Tan, para apologet Kristen ini menentang perintah Yesus dan lebih mentaati perintah gereja. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Nggak bosen kalau lihat wajah HTD yang ganteng kan bosen. Dasar ya. Saya Pendeta Hendry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ya. Belajarlah bibliologi Alkitab. Jangan belajar teologi useless, nggak ada gunanya. Judulnya begini, gerejalah yang melawan perintah Yesus. Gereja, ya. Saya Pendeta Hendry Tandianta nggak melawan perintah Yesus. Yang melawan perintah Yesus itu gereja. Gerejalah yang melawan perintah Yesus. Itulah judul dari ceramah Pendeta Hendry Tan kali ini, yang sebelumnya menyarankan kepada umat Kristen agar lebih mendalami belajar tentang bibliologi, bukan teologi. Dan ingat ya para sahabat, kata kuncinya di sini menurut Hendry Tan adalah gereja yang ternyata melawan perintah Yesus. Bagaimana kok bisa seperti ini Pendeta Hendry Tan? Ya, perhatikan baik-baik. Yesus menyuruh doa kepada Allah. Kenapa kalian doa kepada Bapa? Ini nomor satu ya. Yesus menyuruh doa kepada Allah, tapi gereja malah mengajarkan doa kepada Bapa. Ya, Pak Bombom, perhatiin Pak Bombom ya. Pak Bombom, Daniel Biantoro, Bambang Nurseno, ya siapa lagi ya, Alfred ya, ya, MYM ya, Stephen Tong ya, pengepul segala ya. Perhatikan baik-baik. Yesus menyuruh doa ke Allah, kalian malah doa ke Bapa. Jadi yang melawan perintah Yesus siapa? Oh iya Pak, kami Pak, para pendeta, para romo ya, termasuk para apologet ya toh. Ya, apologet itu. Yesus menyuruh berdoa kepada Allah, tetapi kenapa gereja menyuruh berdoa kepada Bapa? Nah itulah tadi ya sahabat. Dan lalu Pendeta Hendry Tan menyebut beberapa nama ya, seperti Bom, terus
aduh banyak sekali pokoknya. Terus namanya itu juga kayak dipleset-plesetan gitu sih. Jadi saya nggak mau menyebut ulang ya, biarkanlah Pendeta Henry Tan saja. Tetapi yang pada intinya menurut Henry Tan, Yesus menyuruh berdoa kepada Allah. Tetapi kenapa gereja-gereja berdoa kepada Bapa? Nah itulah yang menjadi pokok bahasan yang diangkat oleh Pendeta Henry Tan kali ini. Yesus menyuruh doa kepada Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Pertanyaannya, Bapa kami itu doa ke Bapa apa doa ke Allah? Kalian semua akan menjawab doa ke Bapa. Salah, Pak. Ya. Teologimu itu useless, ya. Perhatikan baik-baik. Yesaya 63 ayat 16. Allah Tuhan huruf besar semua, Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi engkaulah Bapa kami. Frase kata Bapa kami itu satu frase kalimat, Pak. Dua kata, gabungan kata. Arti dari Bapa kami adalah Allah, bukan Bapa. Waduh, Pak, tepuk jidat lah. Iya. Jadi pengajaran-pengajaranmu, teologi yang satu lemari itu useless. Ya. Saya nggak mengatakan sampah loh. Ya. Disclaimernya, saya tidak mengatakan sampah lu, tetapi di sini dikatakan teologimu yang satu lemari itu useless. Nah seperti itu para sahabat ya, intinya masalah berdoa ya. Ternyata gereja-gerejalah yang tidak mengikuti perintah Yesus, karena tujuan mereka berdoa, nah itu tadi tujuannya ya. Kalau Yesus kan berdoa kepada Allah, itu ada jelas sekali di dalam ayat Bible ya, yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, tetapi kenapa gereja-gereja menentang perintah Yesus itu dan justru berdoa kepada Bapa? Nah itulah sahabat, tetapi kita tidak usah terlalu mengomentari masalah akidah atau dogma mereka ya. Tetapi yang jelas ada tertulis di dalam ayat Bible mereka sendiri, jelas-jelas Yesus berdoa kepada Allah, seperti itu para sahabat ya. Pak Bom dengerin baik-baik Pak Bom ya. Anda kalau mau dialog sama saya, pahami dulu bahwa Bapa kami artinya Allah. Jadi Yesus tidak pernah nyuruh doa ke Bapa, enggak pernah. Astagfirullah. Yesus menyuruh doa ke Allah. Tapi kenapa kamu doa ke Bapa? Kenapa kamu ajarkan ke jemaat malah doa ke Bapa? Ya. Di perjanjian lama disebut Bapa kami, di perjanjian baru disebut Bapa kami juga. Ada juga Bapa kita, Bapa kami, Bapa kita. Kalau Yesus langsung itu Bapakku. Kalau Paulus, khusus Paulus, nyebutnya Bapa, hanya 2 ayat. 1 Korintus 8 ayat 6 dan Efesus 3 ayat 14. Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5. Karena Paulus tidak pernah jadi murid Yesus, kayak murid 12 rasul yang dengerin pengajaran tentang Bapa, nggak ada. Ya. Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus, itu kata Henry Tan ya. Dan di awal Henry Tan menyinggung soal bom ya. Bom kalau mau dialog dengan saya pahami dulu. Nah, artinya di sini bom itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Henry Tan. Nah, seperti itu kan para sahabat ya. Bom dengerin ini bom, jangan hanya kenceng keluar teriak-teriak. Nih ternyata ente nggak ada apa-apanya, nggak level sama Henry Tan. Ayo berani nggak dialog sama Pendeta Henry Tan? Bom ditunggu nih sama Pendeta Henry Tan.
Ya, jadi Yesus menyuruh doa kepada Allah. Bapa kami, Bapa kita itu satu frase, gabungan dua kata, Pak. Arti dari Bapa kami adalah Allah, bukan Bapa. Makanya di surga nggak pernah ada Bapa. Kalau Anda teliti di surga, tidak ada Bapa. Kalau Anda teliti semua rasul, tidak ada yang doa Bapa. Doanya ke Allah. Ya, Kisah 2 ayat 24, coba cek. Doa ke siapa? Tuhan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Ya, Yesus menyuruh berdoa kepada Allah. Gereja dan apologet justru mengajarkan doa kepada Bapa. Waras ora Pak, ora waras. Ya. Malah orang-orang muslim lebih pinter loh. Yesus mengajarkan berdoa kepada Allah, tetapi gereja-gereja mengajarkan berdoa kepada Bapa. Waras ora Pak, ora waras. Nah, itulah tadi ya sahabat, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga bermanfaat. Tetapi yang jelas ada di situ tertulis di dalam ayat Bible mereka sendiri, memang Yesus itu berdoa hanya kepada Allah, sebagaimana ajaran yang pertama dan terutama dari Yesus adalah mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Sudah barang tentu berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan mereka, Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.